Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Hai teman-teman, sebelumnya kita telah melihat banyak sekali berita mengenai sampah. Apa sih sampah itu? Apa dampak yang diakibatkan oleh sampah? Kemudian bagaimana cara menanggulangi masalah yang diakibatkan oleh sampah? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak terus video ini. Apa sih sampah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni yang pertama, sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, plastik, dan yang lainnya. Yang kedua, sampah dari tempat umum dan perdagangan. Tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, serta sampah lainnya. Menurut Sucipto, pada tahun 2012, sampah dipilah menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam, dengan kata lain mudah busuk, seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik biasanya diwadahi dengan tempat sampah berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai, seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Dengan adanya tempat sampah khusus, maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik. Yang ketiga yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan deterjen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah. Sampah B3 umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah-sampah yang dibiarkan dapat menimbulkan pencemaran yang berdampak buruk bagi lingkungan. Berikut adalah dampak yang diakibatkan oleh sampah. Yang pertama yaitu pencemaran air. Sampah-sampah yang ada biasanya menghasilkan cairan. Apabila cairan tersebut masuk ke dalam saluran air, maka akan mencemari air.
Hal tersebut dapat berakibat berubahnya ekosistem perairan. Proses penguraian sampah yang dibuang ke dalam saluran air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Gas metana memiliki bau yang kurang sedap. Dalam konsentrasi yang tinggi, gas ini berpotensi dapat meledak. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Sampah yang menumpuk dan tidak segera diangkut akan menimbulkan bau yang kurang sedap, serta memberikan efek yang buruk bagi lingkungan di sekitarnya, seperti pemukiman, tempat perbelanjaan, rekreasi, ataupun taman. Pada saat proses pembongkaran sampah dengan volume yang besar di lokasi pengolahan sampah berpotensi menimbulkan bau yang mengganggu. Sampah juga dapat menimbulkan pencemaran berupa asap yang dihasilkan dari sampah yang dibakar. Proses pembakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA menghasilkan gas metan yang menyebabkan api sulit dipadamkan, sehingga asap yang dihasilkan sangat mengganggu lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Sampah yang dibuang sembarangan, misalnya di lahan kosong atau tempat pembuangan akhir yang tidak dioperasikan dengan baik, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran yang diakibatkan dari tumpukan sampah organik. Selain itu, sampah juga mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang mengakibatkan sampah tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk larut. Selama waktu itu, lahan tersebut memiliki potensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Pertama, prinsip reduce atau mengurangi. Berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, dan kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kedua, prinsip reuse atau menggunakan kembali. Berarti kita harus memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Misalnya, botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Kita juga dapat memanfaatkan kembali kertas bekas untuk membuat catatan atau memo. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga menghemat uang. Ketiga, prinsip recycle atau mendaur ulang. Berarti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas. Prinsip 3R dapat diterapkan oleh setiap orang di kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulai dengan memperhatikan jenis sampah yang dihasilkan dan memilih cara yang tepat untuk mengelolanya. Misalnya dengan memisahkan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang. Kita dapat memudahkan proses pengolahan sampah. Dengan menerapkan prinsip 3R, kita dapat membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Terakhir, kita akan membahas peran matematika terhadap penanggulangan sampah. Seperti yang kita ketahui, matematika merupakan ilmu eksak yang bahasanya menggunakan angka dan perhitungan. Banyak sekali peranan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
tak terkecuali pada penanggulangan sampah. Melalui salah satu cabang ilmu matematika yaitu statistika, kita dapat mendata dan mengolah data mengenai sampah untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah. Contoh data sampah yang dapat kita amati antara lain sebagai berikut. Pertama, menurut Direktur Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya atau PSLB 3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rata-rata produksi sampah harian di kota metropolitan di mana jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa sebesar 1.300 ton. Dan kota besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta jiwa adalah sebesar 480 ton. Yang kedua, menurut hasil studi di tahun 2008 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir sebanyak 69%. Sisanya sampah tersebut dikubur sebanyak 10%. Dikompos dan didaur ulang sebanyak 7%. Dibakar sebanyak 5%, dibuang ke sungai sebanyak 3%, dan sisanya tidak terkelola sebanyak 6%. Dengan 69% sampah yang dihasilkan hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir, dan produksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton. Tidak heran kalau dalam waktu dekat, tumpukan sampah di Indonesia bisa menyaingi tinggi Candi Borobudur. Yang ketiga, jumlah sampah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir. Yang keempat, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Yang kelima, riset yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dengan sejumlah komunitas lokal pada tahun 2018 di 3 pantai di Indonesia menyimpulkan bahwa sampah yang paling banyak ditemukan di pantai adalah sampah kemasan makanan dan minuman. Ditemukan sebanyak 1.594 sampah plastik bekas makanan produk dengan 797 merek berbeda, mulai dari produk makanan dan minuman, produk perawatan tubuh, kebutuhan rumah tangga, hingga puntung rokok. Dengan data-data tersebut dan dengan metode yang tepat, kita dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah.